saudara-saudara terkasih. Wow, luar biasa. Ini hari keempat dari 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa semua yang hadir di sini punya kerinduan yang besar untuk datang berdoa bersama-sama ya. Mari saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang layak kita sembah. Kita mau menyanyikan lagu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Sama-sama nyanyikan, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Semua sama-sama, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus.
sama-sama tepuk tangan sorak-sorai. Yesus Tuhan, terpuji namamu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya bahwa semua datang dengan hati yang rindu akan Tuhan. Amin. Kita ingin lebih lagi dan lebih lagi merasakan kehadiran Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi minta pengurapan Tuhan ada atas kita. Biar hari ini setiap pujian yang kita naikkan dari hati yang rindu akan Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami datang dengan hati yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak. Sebab hanya Yesus yang kami harapkan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
disembah. Engkau Tuhan Allah yang layak disembah. Terpuji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami anakmu, ini kami milik kesayanganmu. Kami merindukanmu, kami datang di hadapanmu. Kami mau menyembahmu dengan segenap hati kami. Oh, Roh Kudus, Kau ada di tengah kami, Kau ada di dalam kami. Biar kuasa-Mu dinyatakan, biar kuasa-Mu dinyatakan, biar kekuatan-Mu dinyatakan atas kami. Bab kami rindu Kau lebih dari apapun. Hati kami rindu, jiwa kami rindu akan Engkau lebih dari apapun. Ya Ralabasandara, Labasikara, Labasandara ya Bo. Ya Ralabasandara, ya Ralabase. Hira Labasandara ya Bo. Hira Labasandara Labo. Hira ya Basanda, Kera Labasandara, Labasandara Labo. Hallelujah. Yes. Ya Ralabasandara, Labayara, Labasikara, Labasyandara. Kau tak tertandingi, tak ada yang bisa melebihi Engkau Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Mari lebih lagi nyanyikan. Dan ku ingin mengenalmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tidak ada yang bisa dibandingi yang seperti Engkau Tuhan. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Mari sama-sama kita berdiri nyanyikan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Tiada
persembahan-Mu, jadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan-Mu, Yesus. Oh, ya Ralabase, terima kasih Tuhan. Ya Ralabasande, ya Ralabasandara, ya Ramaya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, kan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yesus Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Menyenangkan-Mu, oh Yesus, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Bapak Ibu nyanyikan dengan segenap hati. Itu kerinduan.
jadi anak segala. Yeah. Mari kita sembah Dia. Glory Tuhan, Kau yang layak, Engkau yang layak. Oh haleluya. Oh rabataka sheki diara lamana syanda. Mari kita sembah Dia beberapa saat. Ori mana yara lamana syanda natakara lamana syanda. Semua bersuara, naikkan syukurmu pada Tuhan. Oh haleluya. Kira lamana syanda natakana yara lamana. Kira labaka syanda yara lamana syanda. Oh haleluya. Urabataka sheki diara lamana syanda. Urabataka syanda nayara lamana sheki didu. Bekayara lamana syanda. Naikkan pujianmu, naikkan syukurmu pada Tuhan. Dia sedang bekerja. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan aku beri. Oh haleluya. Glory haleluya. Urala Bapa kasihan dan ayara lamana sian dan nata. Haleluya. Haleluya. Kirala Bapa kasihan dan nata kaya lamana. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Engkau yang layak. Yesus. Yesus. Cara perlahan jemaat engkau silakan duduk. Tetap konsentrasimu bersama Tuhan. Tetap engkau terhubung dengan Roh Kudus ada di sini. Urabataka sheki niara lamana syanda natakana. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Kirala Bapa kasianda natakaya. Urabataka syanda natakaya ralamana. Makasih Yesus, terima kasih. Urabataka sheki dikasiandana. Haleluya. Malam hari ini Roh Kudus mau lakukan sesuatu dalam hidupmu. Engkau yang merasakan pinggangmu saat ini sedang sakit dan pedih. Roh Kudus sedang sembuhkan ketika engkau katakan dengan sungguh-sungguh. Engkau yang sedang bermasalah dengan lututmu. Tuhan sedang menjamahmu saat ini. Engkau yang sedang bergumul dengan bagian dadamu sebelah kanan yang kadang nyeri. Allah sedang angkat itu. Roh Kudus sedang melakukan sesuatu. Urabataka sheki diara lamana syanda. Oh haleluya. Berserah katakan pada Yesus. Dia sedang pulihkan. Dia sedang pulihkan, dia sedang sembuhkan. Urabataka sheki diara lama. Oh hari ini engkau yang sedang bersedih, engkau yang sedang mungkin gelisah hatimu. Allah sedang membuat jalan keluar dan solusi bagimu. Roh Kudus sedang buat solusi yang terbaik
jalan keluar bagi masalahmu. Berserah sama Yesus. Urabataka syeki diara lamana syanda natakana syanda. Urabataka syeki diara lamana syanda. Engkau punya otoritas untuk mengatakan penyakitmu sembuh. Engkau punya kuasa. Aku naikkan pujian ini pada Yesus Juru Selamat aku. Katakan dengan segenap hatimu, aku berserah. Aku berserah. Ya Tuhan, dengar umat-Mu malam hari ini. Kami berserah kepadamu. Yesus tolong. Ada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi naikkan dengan segenap hatimu, aku berserah. Aku berserah. Yes, haleluya. Glory God. Makasih Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Yes. Engkau akan pulang membawa kesembuhan. Engkau akan pulang membawa sukacita. Karena Allah berkuasa dalam hidupmu. Haleluya. Ini kami Tuhan, biarlah firman-Mu beracara malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Saudara, jangan terlalu tegang, santai aja ya. Saudara, kita akan menikmati suasana yang indah bersama Tuhan. Amin. Engkau punya kuasa. Maka saudara, supaya enggak tegang, pemain drumnya saya tahan dulu ya. Yang lain boleh turun. Pemain drumnya saya tahan. Ini agak aneh nih, biasanya keyboardnya yang ini. Tapi kali ini pemain drumnya saya tahan. Saudara, mungkin sudah capek tadi pulang kerja, di jalan macet atau apa segalanya lah ya. Saya ingin bermain sedikit, boleh Pak Heru ya? Bermain sedikit saudara. Ya. Kenapa tadi saya berdoa kepada saudara, bahwa engkau saudara yang sakit pinggang dan apapun sudah sembuh ya, supaya saudara bisa ikutan. Ya, percaya saudara bahwa Allah berkuasa melakukan segala perkara sehingga dia sanggup melakukan apapun. Mainnya nggak capek kok saudara. Ya. Jadi gini, saya akan hitung 1 sampai 3. Nah ini Kak Repita udah ketawa dia. 1 sampai 3. Kalau saya katakan 1, saudara colek samping kiri atau kanannya. Hei, fokus. Gitu ya, itu ya. Fokus. Jadi pastikan dulu supaya nggak marah, samping kiri kanannya saudara kenal. Ya, jangan sampai dicolek, siapa lu nyolek-nyolek gua? Ya. Apa tadi? 1? Tuh, kalau Batak langsung keras. Hei, luar biasa. Ya. Baru yang kedua, kalau saya bilang 2, saudara angkat jempol dua-duanya. Asik. Bisa? Bisa, gampang kan ya enggak? Gampang kan? Baru yang ketiga, kalau saya hitung 3, saudara, ea. Nah itu fungsinya. Ngerti ya? Itu fungsinya, ngerti ya? Ya. Jadi ini permainannya fokus. Ya, fokus. Ya. Fokus. Mari bangkit berdiri. Ya.
Opung Melpa boleh ikut, boleh enggak? Ya. Oke ya, fokus, siap? Siap. 2. Enggak fokus saudara. Fokus ya, ingat 1 apa? Woi, fokus. Siap ya? 3. 1. 2. Ya. Masa 2 iya? 2. Asik. Siap. 1. 3. 2. Silakan duduk. Silakan duduk. Iya. Jangan tegang saudara. Roh Kudus itu murah hati dan di atas senyum. Pastikan samping kiri kanannya udah kenal ya. Udah tersenyum, gak cemberut lagi. Lupain semua itu macet tadi, lupain semua saudaraku. Yang penting asik. Ya, saya dapat satu tema saudara pada malam hari ini yang berjudul berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Belum keluar ya. Roma pasal 12 ayat 1 saya ulangi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada 3 kata kunci di situ saudaraku, mempersembahkan tubuhmu, yaitu sebagai yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Oke saudaraku, pada dasarnya kita diciptakan sebagai makhluk roh. Tapi saudaraku, kita juga memiliki tubuh, artinya bahwa tubuh ini penting. Waktu saya dapat tema ini saudaraku jauh-jauh hari, saya mempersiapkan, saya baca, saya renungkan, saya bertanya dengan teman-teman di sekretariat, dengan Mas Tri, dengan Feren, saya bertanya kalau ayat ini berbicara gini kira-kira mau dibawa kemana gitu loh. Saya bertanya sebenarnya dan merenung saudaraku firman Tuhan ini. Ayat ini sudah biasa saya baca, sudah sering saya dengar. Dan dimanapun ayat ini saya ingat kalau kita mempersembahkan tubuh. Karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dalam perjanjian lama saudaraku ketika para nabi orang yang berdosa mereka harus mempersembahkan segala sesuatu yang hidup, yang kudus dan tidak bercacat. Yaitu hewan yang dipersembahkan hidup. Kenapa saudaraku harus hidup? Karena kalau sudah mati ya najis, gak bisa persembahkan lagi, maka harus hidup. Maka saudaraku betapa pentingnya tubuh saudara dan saya. Ketika Alkitab ini berkata saudaraku kalau kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Maka saudaraku apa yang dapat kita serahkan kepada Allah kalau ketiga hal ini tidak ada dalam kehidupan kita. Lalu saudaraku saya dibawa kepada satu ingatan yang luar biasa di mana betapa berharganya, betapa luar biasanya tubuh saudara itu, hidup saudara itu betapa luar biasa.
maka jangan pernah sepelekan hidupmu. Maka jangan pernah engkau anggap hidupmu itu tidak berarti. Karena saudaraku, di perenungan saya ada hal yang luar biasa. Yang Tuhan bawa kemana saudaraku, ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, dia ciptakan jadilah terang. Jadilah cakrawala, jadilah segala-galanya dia ciptakan saudaraku, hanya berfirman. Tetapi saudaraku, pada waktu dia menciptakan manusia, ada hal yang luar biasa. Dikatakan dia berhenti. Lalu dia saudaraku menciptakan manusia itu saudaraku. Bukan dia berkata jadilah. Enggak saudaraku. Dengan cintanya, dengan kasihnya saudaraku, saya gambarkan, saya membayangkan waktu saya merenung. Ketika Tuhan ciptakan dunia ini, dia ciptakan dengan, dia ciptakan berfirman saudaraku. Tapi waktu menciptakan saudara dan saya saudaraku, dia melihat saudaraku tanah, dia sujud saudaraku, dia bentuk itu tanah saudaraku. Dia bentuk itu tanah saudaraku yang mungkin kotor. Dia kotori tangannya untuk menciptakan yang namanya manusia. Dia bentuk kita dengan berbagai macam ragam kita saudaraku. Dia bentuk kita. Ketika dibentuk saudaraku, dia katakan lalu Allah menghembuskan napas. Dalam bahasanya disebut nefas. Yang artinya ketika napas itu dihembuskan di dalam tanah yang kotor itu. Hari itu juga kita menjadi makhluk hidup. Dan hari itu juga saudara, saya membayangkan, wow, hari itu, detik itu, saya se-DNA dengan Bapa di surga. Wah, luar biasa saudara. Karena apa? Dia hembuskan napas itu saudara. Ketika saya sampai perenungan itu, betapa luar biasanya saya. Lalu saya berpikir, ketika saya jenguk orang sakit, ketika saya ketemu dengan teman yang sakit, kan selalu ada perkataan yang begini, ya mungkin Tuhan izinkan untuk saya sakit. Saya coba balik kalimat itu. Kalau saya se-DNA dengan Allah, artinya Tuhan tidak pernah mengizinkan tubuh yang dia bentuk itu, yang notabene segambar dengan muka Allah itu, harus menderita sakit. Karena DNA-nya Allah saudaraku. Adam se-DNA dengan Allah. Dan dikatakan dia harus berkuasa kepada yang ada pada saat itu. Bedanya cuma Allah Maha Kuasa, Adam diberi kuasa. Kita diberi kuasa. Pernah saudara ngomong gitu, wah kamu sakit. Mungkin Tuhan mengizinkan kamu sakit. Istirahat. Kalau firman malam ini berkata saudara, kita berserah penuh. Artinya kalau kita se-DNA dengan Allah, harusnya saudara. Penyakit itu harus tunduk di bawah kuasa darah Yesus. Amin. Percayalah apapun yang sedang kau hadapi saat ini, engkau se-DNA dengan Allah. Kenapa saudaraku? Alkitab berkata dari perjanjian lama dan ke perjanjian baru dia katakan, kamu adalah imamat yang rajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Itu saudara jati diri kita, luar biasa. Sadari itu saudara. Ada darah Yesus di dalam tubuh. Pekerjaan iblis mencuri, membunuh dan binasakan. Makanya ketika kita sakit kita katakan, ya mungkin Tuhan izinkan saya enggak beristirahat. Enggak saudara. Tuhan tidak pernah mengizinkan sakit penyakit. Tuhan harus mengatakan bahwa segala sakit penyakit itu harus tunduk di bawah kaki Yesus. Kenapa? Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus sudah mencurahkan darahnya, dikatakan bahwa saat itu juga segala kunci kerajaan surga sudah di tangannya. Dan apa yang diikat di surga apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi saudara, luar biasa kehidupan kita, DNA kita. Karena ada darah Yesus di situ.
Saudara bukan orang yang biasa-biasa, saudaraku. Dan saudaraku yang luar biasa dikatakan. Ketika saya baca ini saudaraku. Dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Makanya tadi saya bilang, saudara colek samping kirinya, masih hidup apa enggak? Jangan-jangan tubuh saudara hidup tapi roh saudara mati. Hidupmu saudara luar biasa. Jadi saudara hati-hati kalau engkau ngomongin suamimu. Hati-hati kalau ngomongin pasanganmu. Mungkin pasanganmu enggak dengar. Kasih uang cuma segini. Tapi Tuhan dengar. Engkau se-DNA dengan Allah. Tubuhmu itu saudaraku perlu hidup. Dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Tuhan tidak akan mau melihat saudaraku, saudara itu hancur lebur oleh karena penyakit. Kenapa? Kita se-DNA dengan Allah. Allah gak akan membiarkan tubuh kita sakit saudara. Karena dia mengerjakan. Dia gak akan rela saudaraku apa yang dibuat dengan tangannya dirusak oleh iblis. Yang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia gak akan rela. Maka hari ini saudara. Ada hal yang mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita. Engkau mungkin berkata terlalu lama Tuhan. Aku menderita seperti ini. Sudah terlalu lama Tuhan. Katanya engkau maha kuasa. Mana? Hari ini saudara dengan satu tema yang berkata berserah penuh. Artinya apakah hari ini atau hari-hari yang lalu kita jalani kita sudah berserah penuh kepada Tuhan. Saudara. Kenapa saya katakan diri kita ini luar biasa. Diri saudara luar biasa. Malaikat itu iri dengan kita saudara. Malaikat itu makhluk kudus. Tapi ketika dia mau menyamai Allah yang maha kudus. Malaikat itu dibuang saudaraku. Tapi saudara dan saya. Ketika hidupmu jatuh dalam dosa. Yang orang dunia katakan kau enggak layak lagi. Karena dosamu sudah terlalu banyak. Tapi engkau Allah datang menebus saudara dan saya. Malaikat dibuang saudaraku. Tetapi saudara ketika engkau jatuh dalam dosa. Engkau ditebus, diangkatnya. Dan dikatakan engkau anakku. Engkau sahabatku. Dan hari itu, detik itu kita bisa memanggil dia. Ya Bapa, ya Aba. Malaikat gak bisa saudaraku panggil Bapa. Tapi saudara anak yang ditebus. Engkau dilayakkan manggil dia Bapa. Maka hari ini jangan remehkan hidupmu, tubuh saudara. Persembahkan kepada Tuhan satu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Ya saya gak pernah bisa hidup kudus. Ya sampai kapanpun kita tidak pernah hidup kudus. Tapi ketika kita menyembah dia, saat itu juga kita dikuduskan oleh Allah di surga. Berapa banyak saudaraku kita seringkali mencoba menjadi hakim dan menjadi Tuhan. Bagi teman-teman kita yang mungkin katanya melayani tapi di tengah perjalanan dia terjatuh terpuruk. Berapa banyak kali saudaraku kita menghakimi. Tanpa sadar saudaraku. Kita sedang menghakimi ciptaan yang Tuhan buat. Yang notabene adalah kita semua adalah satu. Di dalam Kristus. Kamu adalah imamat yang rajani. Saudara dan saya adalah imamat rajani. Engkau punya kuasa. Karena kita mengatakan saudaraku dengan jelas dalam Yohanes. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa. Jadi anak-anak Allah. Dalam hidupmu ada hal yang orang lain yang tidak percaya Yesus. Dia tidak saudaraku menerima seperti engkau.
Jadi jangan pernah kau katakan lagi, aku lahir karena tidak layak, aku lahir sebagai anak haram. Gak ada, saudaraku. Itu karena perbuatan orang tua kita, saudaraku, yang tidak menjaga kekudusan di hadapan Allah. Tapi kalau mungkin kau terlanjur lahir, engkau jangan katakan dan pernah katakan dirimu adalah anak yang haram. Enggak. Kalau Tuhan izinkan hidup hari ini, itu karena Tuhan sayang dan engkau sedang dengan Tuhan. Yang enggak mau saudaraku, saudara rusak. Oleh perkataan teman-teman kita yang selalu menjatuhkan Allah, tidak mau saudara rusak. Sadari dirimu bahwa saudara adalah imamat yang rajani. Dan segala sesuatu harus tunduk kepada perkataan di dalam nama Yesus. Percayalah saudaraku, dalam nama Tuhan, segala sesuatu akan Tuhan kerjakan secara ajaib. Hari ini saudaraku, bukan satu kebetulan kita ada di doa di dalam pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyadari saudara betapa luar biasanya saudara. Sampai saudaraku, Tuhan buat perumpamaan domba yang hilang, anak yang hilang. Menggambarkan betapa seriusnya dia, saudaraku. Kita ingat kisah anak yang hilang, betapa seriusnya Bapa ingin mengingatkan kepada kita, engkau berharga. Setiap kita berharga, maka jangan pernah katakan lagi saudaraku dalam komunitas kesanmu, aduh Paulus saya gak bisa berdoa, kalau saya berdoa kayaknya gak bagus banget kata-kata. Gak ada. Jangan lagi engkau berkata, aku gak bisa melakukan. Enggak, engkau imamat yang rajani, umat yang kudus. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka engkau yang lemah, engkau yang letih lesu, ayo bangkit bersama Yesus seperti pujian tadi. Bagaimana kalau engkau bisa membuat iblis gemetar? Kalau engkau tidak menyadari bahwa dalam dirimu ada sesuatu yang luar biasa, maka serahkan penuh pada Tuhan. Maka Alkitab dengan tegas mencatat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Roh Kudus. Ini sering kita dengar, kita ulang ya. Kadang-kala kita menyadari, tidak menyadari. Dikatakan Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita saudaraku. Kita semua jemaat anggota satu tubuh. Saya analogikan begini, satu tubuh. Tubuh saya ini utuh saudaraku, ada tangan kiri, tangan kanan. Kalau ini anatomi tubuh saya adalah utuh. Saya nggak mungkin saudaraku dengan sengaja menyakiti tangan kiri saya. Saya sayat-sayat, nggak mungkin. Karena begitu saya sayat malam-malam saudaraku saya akan demam dan semua merasakan demam. Saudara, gara-gara sepatu kekecilan saudaraku waktu khotbah di Bun saudaraku. Yang saya pakai coklat-coklat semua tuh sampai ke sepatu, tinggal taruh gula jadi manis itu. Iya saudara. Pulang, saya biasa pakai sepatu itu. Sepatu minjem punya anak saya. Pulang itu jempol kaki dua-duanya lecet saudaraku. Itu meriang saudaraku semalaman itu. Ya kan, ikut sama oma-oma kan, diem aja saya itu ikut. Oma-oma pada foto-fotoan dipoto, saya gak bisa foto, kaki saya sakit, pakai sendal jepit saya itu. Sakit saudaraku. Makanya di acara itu gak ada foto saya, ngerasain jempol kaki itu sakit banget saudara. Ikut saudaraku. Kalau kita nyadari, kita tersusun rapi satu bangunan, maka serahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, hidup saudara. Engkau enggak akan menyakiti temanmu. Engkau akan tidak menyakiti kesanmu. Engkau tidak akan menyakiti. Karena engkau imamat yang rajani. Colek kiri kanannya. Woi, masih fokus enggak? Jangan tegang-tegang saudara. Ya. Lalu saudaraku setelah 1 Korintus 6 ayat 19. Enggak sampai di situ saudaraku. Diulang kembali dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika
jika ada orang yang membinasakan, garis bawahi, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Colek kiri kanannya, ternyata engkau bait Allah ya. Mulai sadar saudara, ketika engkau ngomongin tetanggamu, ketika engkau jelek-jelekan sahabatmu, engkau jelek-jelekan pemimpinmu, engkau jelek-jelekan siapa saja, siapa yang sedang kau rusak? Bait Allah. Siapa yang akan kau hadapi? Allah. Dia enggak akan biarkan saudara dirusak karena engkau buatan tangannya. Oh, waktu dunia sudah diciptakan jadilah ini. Tapi saudaraku, saya bayangkan waktu dia ciptakan kita. Dia sujud saudaraku, mengambil tanah saudaraku. Dia aduk, dia bentuk saudaraku. Dan dia enggak rela. Yang menjadi karya Allah dirusak saudaraku. Maka setiap orang yang coba merusak bait Allah itu, cepat atau lambat saudaraku, menerima ganjarannya. Tuhan pembela kita saudaraku. Saya mungkin pernah kesaksian di sini, tapi ini saya ingat selalu saudaraku. Waktu saya di Cilincing sana saudaraku, saya hanya seorang koster gereja yang tiap saudaraku hari Sabtu harus membersihkan kotoran-kotoran manusia. Saya naik ke atas genteng, banyak sekali sampah yang dibuang. Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena gereja itu saudaraku, Ibu Julina tahu, Ibu Lin itu tahu. Ya. Saya itu megang kunci saudaraku, kunci pagar. Setiap Sabtu harus ganti gembok terus. Karena dimasukin lidi lah, dimasukin apa saudara. Halamannya saudaraku dilempar kotoran manusia dan segala kotoran. Dan saya harus bersihkan itu supaya jemaat bisa. Berlangsung begitu lama saudaraku, lama. Kita lapor sana sini saudaraku. Enggak ada pembelaan. Tapi kita terus berdoa. Hari itu saudaraku saya lihat pembelaan Tuhan ketika bait Allah itu dirusak saudara. Karena dia bukan berhadapan dengan kita yang sedang beribadah. Dia berhadapan dengan Bapa di atas raja, di atas segala raja. Satu demi satu saya lihat saudaraku, tetangga-tetangga gereja itu yang berbuat jahat. Disikat habis saudaraku. Mulai dari anaknya yang mati ketabrak kontainer. Yang perusahaannya tiba-tiba bangkrut saudaraku. Yang tiba-tiba berbagai macam. Sampai pada saat Tuhan buat pembelaan. Sampai gereja itu tidak diganggu lagi saudaraku. Yang tadinya kalau kita ibadah saudaraku selalu ada ritmenya saudaraku. Itu kita ganti genteng udah berapa banyak saudaraku. Lemparin batu. Itu saudaraku. Tapi karena DNA kita itu sama dengan DNA Allah. Ya kan? Jangan main-main saudaraku. Kau mau dipenuhi Roh Kudus saudaraku. Serahkan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan. Apakah selama ini kita menyadari bahwa yang kita persembahkan adalah sesuatu yang tidak kudus. Maka itu saudaraku, berserah bukan berarti pasrah. Tapi semakin aktif saudaraku. Ya udahlah, udah sakit, udahlah. Enggak saudaraku, enggak pasrah. Karena kita tahu DNA kita adalah DNA Bapa di surga. Maka saudaraku kita terus berjuang. Berjuang saudaraku. Untuk kita menjaga hubungan intim dengan Tuhan saudaraku. Saudaraku, kalau kita berbicara hubungan intim saudaraku. Kalau saudara salaman ya. Tiba-tiba saudara cepika-cepiki. Itu bukan karena kita baru kenal. Tapi karena ada hubungan. Makanya saudara begitu salaman mau cepika-cepiki. Ya kan? Kalau nggak kenal siapa lu gitu kan. Ada hubungan yang terjaga. Bahkan anjing saya yang sudah mati si Brengos. Karena ada hubungan dengan saya. Kalau saya datang kan pantatnya goyang-goyang dia. Dijilatin. Karena sudah ada hubungan. Ya. Tapi dengan tetangga. Wah dia nggak begitu. Dia akan beda.
Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, maka dalam diri kita selalu punya hubungan yang terbaik dalam Tuhan. Maka DNA-mu adalah selalu penuh kasih sayang seperti Yesus. Aktif, bukan pasrah. Orang berserah itu saudaraku bukan pasrah. Ya udahlah, udah cukuplah gini aja hidup gua. Enggak saudaraku. Tuhan ciptakan saudara bukan untuk jadi kalah. Tapi Tuhan ciptakan saudara untuk jadi pemenang. Maka dia perlengkapi saudara dengan kuasa. Maka saudara diperlengkapi saudara dengan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saudara, siapa kita? Dari banyak galaksi di muka bumi di dunia ini saudaraku. Banyak planet di dunia ini saudaraku. Tapi dia katakan kamu adalah baitnya. Allah mau berdiam dalam diri kita. Siapa kita saudaraku? Dari banyak planet dia pilih dia berdiam di dalam diri kita. Wow, itu luar biasa saudara. Jadi jangan pernah saudara rendahkan dirimu. Allah ada di pihakmu. Siapa yang menjadi lawanmu? Kan begitu saudara. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Mantap. Saudara. Orang bersemangat kayak gitu saudara. Selalu ada jalan keluar. Maka saya mau katakan saudaraku. Ini mungkin menyakitkan. Tapi demi kebaikan saudara. Kalau tiba-tiba engkau kecewa dengan perkataan temanmu. Kalau tiba-tiba engkau sudah sakit hati karena perbuatan teman-temanmu. Lalu engkau berkata, udahlah gue mau keluar aja, gue berhenti aja. Saudara, kalau engkau menyadari anak Tuhan, saudara tunjukkan kepada dia jalan keluar, pintu sebelah sana. Karena Tuhan, saudara, kalau kita ada DNA Tuhan, kalau ada DNA Tuhan, enggak gampang tersinggung, saudara. Karena Yesus mengajarkan sebelum dia mati, ketika dia disakiti, dia apa? Ketika Yesus disakiti, ketika Yesus diludahi, dia ngapain? Diam, saudaraku. Karena Bapa yang membela dia. Hari ini mungkin kau saudara merasa enggak ada pembelaan. Hari ini mungkin engkau merasa engkau tidak berdaya. Diam, berserah kepada Bapa. Dia menjadi pembelamu, saudara. Maka serahkan sesuatu yang kudus. Saudara. Ini sudah waktunya bukan untuk main-main lagi, saudara. Sadari itu, saudaraku. Berserah bukan menyerah, tapi engkau terfokus kepada Tuhan. Saudara. Fokus kepada Tuhan. Dalam saat saudaraku, saya mencoba sepanjang hari ini saya mencoba melakukan, saya praktekkan yang namanya silent solitude. Saya praktekkan coba saudaraku. Orang kayak saya kan gak gampang untuk diem aja gitu loh. Gak ngomong diem. Saya coba HP saya silent saudaraku. Ya. Ada yang masuk saya lirik, saya gak angkat saudaraku. Ada lagi bunyi, tiba-tiba masuk ke Revita, aduh. Mau tanya apa lagi? Pas sudah saya jawab, tunggu ya saya mau ambil makanan. Saya jawab, tunggu ya saya amin dulu. Enggak gampang saudara. Diam. Enggak gampang. Saya merenungkan betapa banyak hal yang tidak saya sadari. Bahwa hidup saya tidak mempersembahkan sesuatu yang kudus kepada Tuhan. Hidup. Berapa banyak dalam canda dan tawa kita kadangkala saudaraku mendukakan Roh Kudus. Hari ini saya cuma mau katakan saudaraku. Hidup saudara dan saya luar biasa. Karena ada Roh Kudus Allah dalam hatimu. Saudara punya kuasa. Saudara adalah anak-anak Allah, hamba Tuhan. Saya pun hamba Tuhan.
Maka bangun hubungan dan relasimu kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk kamu mempersembahkan sesuatu yang kudus di hadapan Allah. Agar engkau lihat kuasa besar jadi. Yang terakhir saudaraku dikatakan berserah, menyerahkan sesuatu pada Tuhan itu tunduk pada kedaulatan Tuhan. Artinya ketika orang menyakiti engkau tetap tunduk pada hadirat Tuhan karena engkau tahu bahwa Tuhan yang menjadi pembelamu. Karena Tuhan akan mengatur, Tuhan akan saudaraku menjadi pembela abadi bagimu. Kenapa? Mazmur 121 katakan, pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap di Israel. Dia penjaga. Saudara, banyak perkara tentang hidup saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan begitu rindu, saudara. Saudara kan sering katakan, Tuhan, aku rindu ingin menyenangkan. Tuhan begitu rindu ingin saudara mendekat selalu kepadanya. Tuhan begitu rindu untuk saudaraku ingin menjamah dan menyembuhkan saudara. Tuhan lebih rindu ingin memulihkan hidupmu. Kenapa? Karena kita buatan tangannya. Dia nggak mau buatan tangannya itu rusak. Dia ingin memberkati engkau. Saudaraku. Sampai dikatakan sabaslah hai hambaku yang setia. Itu saudara. Seperti bapa yang kehilangan anak. Ketika anaknya itu datang. Bau sampah, bau kandang babi, bau kotoran babi. Tapi ketika anaknya datang, Bapa mendekap dan diberikan yang terbaik. Itulah gambaran Bapa kita. Karena kita adalah buatan tangannya. Maka malam ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan bagi engkau yang belum sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu. Kau percaya Yesus? Ya percaya. Percaya seperti apa? Malam hari ini serahkan hidupmu. Agar hidupmu dijamah, diubah dengan Roh Kudus. Dan engkau menjadi manusia yang menyadari bahwa hidupmu luar biasa. Bahwa hidupmu itu luar biasa, saudara. Hari ini Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu. Maka mari kita bangkit berdiri, saudara. Silakan para teman-teman main musik. Kita sembah Allah kita. Hurabatakas syeki ditekiara. Hurabatakas syeki. Mari engkau mulai sembah Dia. Tarik napasmu mulai katakan terima kasih Yesus. Hurabatakas syeki ditekiara. Oh sin. Urabatakasyianda. Urabatakasyianda. Oh Jesus. Musik dengan lembut, musik dengan lembut. Kalau hari ini engkau merasa Tuhan selama ini ketika engkau mengetahui kebenaran ini dan engkau mulai selama ini aku baru menyadari Tuhan bahwa hidupku luar biasa. Mungkin iblis ingin mencoba menghalangi pandangan matamu bahwa engkau ada luar biasa. Engkau ciptaan segambar dengan Allah. Dan iblis mulai mencoba merusak itu. Malam hari ini kalau kau berasa, mungkin kau lelah, capek. Tapi malam hari ini Tuhan mengingatkan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dirusak oleh apapun. Sebab engkau miliknya.
Mungkin kau sudah terima Yesus malam hari ini. Tapi seperti kisah-kisah dalam Alkitab, bahwa Tuhan selalu memperbaharui perjanjian dengannya. Maka malam hari ini, mungkin kau ingin menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Memperbaharui perjanjianmu dengan Tuhan. Dimanapun kau berada, kalau engkau orangnya, angkat tanganmu dan mulai sembah Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku sadari betapa luar biasanya hidupku. Mulai bersyukur. Mulai bersyukur. Urabataka seki diarala manasyanda. Urabataka syanda nataka. Karena engkau buatan Allah. Karena engkau se-DNA dengan Allah. Tuhan tidak pernah, saudaraku, mengizinkan engkau sakit dan lemah tubuh. Dia selalu ingin memberikan jalan keluar dan kesembuhan dan pemulihan. Hurabataka syeki diaralamanataka. Hurabataka syeki ditekenene. Siapapun engkau, Roh Kudus ingin memberikan. Kenapa? Ketika engkau percaya, Tuhan akan menurunkan kuasa-Nya yang ajaib. Oh rabataka syeki diaralamanasyan. Hari ini apa yang menjadi masalahmu? Hidupmu luar biasa. Hidupmu luar biasa. Hidupmu luar biasa. Hidupmu luar biasa. Ada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Oh haleluya Tuhan. Urabataka syengkite kirala bapa kasihan. Kirala bapa kasyeki diaralam. Mari dalam berapa saat kita sembah Tuhan. Oh haleluya. Glory haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Oh, haleluya. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Dia sedang menyelesaikan setiap masalahmu. Apa yang menjadi masalahmu? Kirala manasian dana yarala manasian. Urala bapa kasian dana takayarala manasian. Hey, haleluya. Yes. Bebaskan rohmu. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Urala bapa kasian dana yarala mana. Kirala bada seki diarala manasianda. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Saudara, dalam ketenangan Allah ingin saudara peduli dengan sebelahmu. Maka pegang tangannya dan berdoa untuk sebelahmu. Doakan. Bisa berdua, bisa bertiga. Doakan di sebelahmu. Katakan apa yang harus aku doakan. Jujur dengan Tuhan. Jujur. Roh Kudus sedang bekerja. Kirala bapa kasihan dan anak. Kalau engkau suami dan istri, pegang tangan, doa. Urabataka seki diarala manasian dan anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit, kesembuhan sedang terjadi. Dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan yang berdoa itu punya kuasa. Engkau imamat rajani.
umat yang kudus. Doa saudara, doa. Ora bapa kaseki diara lamanasi. Ora bata kasihan dan jangan pernah yes. Ura bata kasiki diara lamanas. Oh amin, jangan pernah menyerah. Pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan. Ora bataka sheke dia setia. Percaya. Amin, amin, haleluya. Yesus. Yesus, urabata kasyandanan. Yes. Saudara, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Mujizat Tuhan itu nyata saat saudara datang menyembah kepadanya. Oh haleluya. Masih ada waktu. Engkau terus berdoa. Apa yang sedang kau rasakan, luapkan kepada Tuhan. Engkau adalah biji mata Allah. Engkau milik kepunyaannya. Ampuni setiap orang yang menyakiti engkau. Sejak saat itu saudaraku, ketika kau dibentuk, diciptakan, maka Allah katakan, apa yang kau katakan ketika kau memberkati sesamamu, mereka akan diberkati. Tapi ketika engkau mengutuk, mereka akan mengutuk. Kenapa saudara? Karena ada Allah dalam dirimu. Maka hati-hati. Perkatakan dengan anakmu selalu berkat. Jangan katakan kepada anak-anakmu, menantu, atau siapa saja dengan perkataan buruk. Mulutmu ada urapan Tuhan di situ. Hari ini engkau teringat dengan orang-orang yang menyakiti engkau siapapun. Ampuni. Biar Roh Kudus lebih maksimal kerja di dalam. Oh haleluya Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap umatmu yang mungkin sulit untuk mengampuni. Tapi karena aku menyadari siapa aku, maka aku akan menyerahkan pengampunan. Segala sesuatu yang diambil daripadaku, yang membuat kerugian terbesar dalam hidupku, hari ini aku mengampuni. Aku tidak mau dibohongi oleh kuasa gelap. Aku mengampuni. Dan hari-hari yang sudah diambil, hari-hari menjadi buruk, akan menjadi jauh lebih baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, dengan lembut saudara silakan duduk. Tetap dalam Tuhan saudara, dia masih bekerja. Horala basa kata karela manasyan. Kirala bapa kasihan danana. Kirala banasyan danana.
mulai izinkan dia berbicara dalam hatimu. Seperti yang saya katakan tadi, engkau yang sedang bermasalah dengan pinggangmu, ada aliran hangat yang sudah Roh Kudus sedang kerjakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau yang ada masalah di kaki, dimanapun itu, Roh Kudus sedang menghangatkan tubuhmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. 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 Dia ingin selesaikan apa yang sudah dia buat. Horala Bapa Kasyanda Nasyanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Bersyukur pada Tuhan, bersyukur. Amin. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Yes. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dari dalam hidupku. Aku bangga menjadi anakmu. Karena ada kuasa yang besar dalam hidup. Makasih Tuhan Yesus. Aku akan melangkah menjadi pemenang di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Boleh dinyalakan lampunya. Saudara, mulai malam hari ini sadari, saudara luar biasa. Pelayananmu akan lebih diberkati lagi. Lupakan semua orang yang menyakiti engkau, berkati. Tuhan akan mengembalikan hari-harimu yang penuh kegagalan dengan keberhasilan. Itu janji Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Tetap komunikasi dengan Tuhan. Mungkin temanmu siapapun gak lihat, tapi surga melihat apa yang kau kerjakan. Jangan saudaraku, engkau tercemar oleh hal-hal dunia yang mengatakan kau bukan siapa-siapa. Hari ini engkau orang yang luar biasa. Jangan pernah berdiri lagi menjadi hakim. Jangan lagi pernah berdiri sebagai Tuhan seolah-olah kita lebih kudus. Enggak. Tuhan, kalau dia bisa mengampuni saudara yang bobrok ini, maka mulai belajarlah. Mari kita bangkit berdiri. Dan katakan bersama-sama, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Haleluya, Yesus. Tuhan tak Pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu dengan iman. Katakan, Tuhan tak pernah janji, jalan selalu. Pegang dengan iman. Dia berjanji memberiku. Katakan, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Yuk sekali lagi katakan. Angkat tanganmu. Jangan pernah menyerah.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Yes, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Mari bersama saudara. Sebelum kita pulang, mari kita deklarasikan. Ikuti doa saya. Dalam nama Yesus, aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap berdiri bersama Yesus. Karena segala sakit penyakit, segala persoalan, segala apapun juga sudah tunduk di bawah kaki Yesus. Dan malam hari ini tunduk juga di bawah kakiku. Dan apa yang kuikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kulepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dan aku akan tampil sebagai pemenang. Sebagai pemenang. Beri kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Oh Jesus. Amin, amin. Yes. Mari angkat tanganmu. Kita arahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami keluar lebih daripada pemenang. Apa yang kami perkatakan akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaatmu malam hari ini, ketika dalam perjalanan sampai ke rumah, Roh Kudus sedang bekerja, mendatangkan sesuatu yang besar. Dan hari-harimu akan menjadi hari yang luar biasa. Kau bukan tampil sebagai jemaat yang biasa-biasa, tapi engkau akan tampil sebagai jemaat yang diberkati Tuhan. Ada kuasa. Arahkan hatimu bahwa anugerah dan kuasa dari Allah Bapa, kasih dan pengenalan di dalam Allah Roh Kudus, serta segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus akan memberkati kehidupanmu, kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan apa yang kau perbuat akan Tuhan buat selalu berhasil. Di dalam nama Yesus, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat malam. Jangan lupa besok malam masih ada saudaraku, hari yang luar biasa. Makasih buat teman-teman WL.